Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Usikum wa iyaya bitaqallah haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang penuh berkah ini, di waktu duha ini, di waktu yang terbaik di antara waktu-waktu siang hari yang Allah berikan kepada umat manusia, sehingga menunjukkan baiknya waktu duha dan juga berkahnya waktu duha ini. Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengannya. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha, wadduha wal laili idza saja." Nah, insyaallah sebagian kita sudah hafal semua insyaallah surat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keutamaan, keberkahan, kebaikan yang ada pada waktu duha ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Nah, alhamdulillah kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala ini hingga saat ini masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan kesempatan tersebut kita gunakan untuk memilih masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai pilihan kita untuk mengisi waktu duha kita. Karena ternyata sebagian saudara kita memilih untuk kemudian berolahraga misalnya, atau berpilih untuk beristirahat setelah sepekan mungkin beraktivitas. Tapi kita kemudian memilih untuk duduk sejenak di majelis ilmu yang kata Allah Subhanahu wa taala atau kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, majelis ini adalah majelis yang memiliki 4 keutamaan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Artinya apa? Orang yang kemudian memilih untuk duduk di masjid mempelajari Al-Quran dan mempelajarinya dan mentadarusnya atau mengkaji untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 keutamaan minimal yang akan dia dapatkan. Pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesakinahan, ketenangan jiwa pada dirinya. Nah, itu yang pertama. Artinya orang yang kemudian memilih untuk duduk bermajelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah anugerahkan pada dirinya apa? As-sakinah, ketentraman dan ketenangan jiwa.
Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka yang duduk di majelis ilmu ini akan kemudian dinaungi oleh apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Dan yang lebih luar biasanya apa? Hafathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya, menutupi apa? Orang-orang yang bermajelis ilmu. Bahkan para ulama menjelaskan setiap malaikat ini akan memintakan ampun orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti kita ini. Yang lebih dahsyat lagi adalah yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama orang-orang yang bermajelis ilmu di depan para malaikat sebagai bentuk kebanggaan bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang mau memilih untuk bermajelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keempat keutamaan ini, dan kita termasuk mendapatkan kenikmatan luar biasa. Nikmat kita bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meluangkan waktu kita untuk sejenak duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala guna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di pagi hari ini adalah duduk yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai teladan kita, suri tauladan kita, sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah. Dengan risalah tersebut baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat manusia mana jalan yang benar, mana jalan yang akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bahagia, tentunya kebahagiaan ini merupakan satu kata yang diinginkan oleh setiap manusia. Ya, baik kita semua yang hadir di pagi hari ini ataupun yang tidak hadir, baik yang mereka masih kecil, masih remaja, sudah senja umurnya, ya, bahkan yang jahat maupun yang baik, yang beriman dan tidak beriman, mereka semua kalau ditanya apa yang mereka inginkan, rata-rata menginginkan apa? Mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada yang di dunia ini yang pengen sedih, Pak ya. Ada Pak yang pengen sedih di dunia ini? Kenapa pengen di dunia Pak? Pengen sedih Ustaz. Tidak ada Pak ya. Otomatis apa? Mereka semua itu, siapapun kita, pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi ternyata realita yang ada, kebanyakan manusia atau manusia yang ada pada saat ini berbeda-beda dalam menilai atau dalam mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Ya, di antara mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ketika dia bisa mendapatkan jabatan tertentu. Nah, kalau dia bisa menjadi kepala desa atau menjadi wali kota, gubernur, menteri, atau bahkan presiden atau ketua umum organisasi tertentu misalnya. Nah, itu dia mendapatkan kebahagiaan. Ya, ada orang yang mengukur kebahagiaannya itu kapan? Ketika dia mendapatkan jabatan tertentu. Nah, ada juga yang kemudian menganggap kebahagiaan tersebut bisa diraih ketika apa? Ketika dia memiliki harta yang banyak. Ya, rumah yang mewah, aset di mana-mana, uangnya banyak. Nah, itu baru bisa bahagia. Ya. Atau ada juga yang menganggap bahwasanya apa? Kebahagiaan itu bisa diraih dengan apa? Mendapatkan titel-titel tertentu. Ya, S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya. Ya. Dan macam-macam. Ya, kalau remaja mungkin atau anak-anak, kebahagiaan mereka dapatkan apa? Di main game misalnya. Ya, sekarang zamannya gadget Pak ya. Kadang tantangan kita di zaman ini apa? Bagaimana bisa mengingatkan anak-anak kita tidak main game. Tapi ternyata ya banyak juga yang masih suka main game, bahkan menghabiskan waktunya siang, malam, sore untuk main game. Waliyadzubillah. Nah, ada juga yang kemudian yang sangat simpel sekali bahagianya. Bagaimana bisa Anda bisa bahagia? Jawabannya apa? Saya bisa bahagia ketika saya bisa pagi hari minum kopi ditemani dengan gorengan.
Ini simpel sekali Pak ya bahagianya. Gak ribet-ribet Ustaz. Saya bisa bahagia ketika ada secangkir kopi, ya, kopi pahit sama gorengan, ditemani gorengan. Wah, itu sudah bahagia luar biasa. Nah, itu yang tadi. Artinya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia dalam mendefinisikan makna kata bahagia atau kebahagiaan itu berbeda-beda. Nah, tapi ketahuilah, sesungguhnya kebahagiaan yang tadi kita sebutkan, baik itu dengan mendapatkan jabatan tertentu, memiliki harta yang banyak, kemudian lain sebagainya, itu semuanya adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang semu. Artinya kalau seandainya kita menganggap bahwasanya kebahagiaan itu hanya pada jabatan tertentu, kebahagiaan itu hanya pada uang yang kita miliki, kebahagiaan itu hanya kemudian tadi hanya minum kopi dan sebagainya, itu semua akan sirna. Ya, orang yang memiliki jabatan, paling berapa lama sih jabatannya? Ya, kalau ketua PBNU Pak ya, yang kemarin baru terpilih, Kiai siapa Pak? Yahya Tsaquf Pak ya. Nah, itu paling masa jabatannya dari 2001 sampai 2016 Pak ya. Artinya setelah 5 tahun selesai. Berarti hilang kebahagiaannya kalau dia menganggap hanya jabatan saja sebagai kebahagiaan. Orang yang memiliki harta, kalau dia menganggap bahwasanya kebahagiaan itu hanya diraih dengan memiliki harta, maka ketika hartanya habis, hilang juga kebahagiaannya. Ya, betapa banyak orang yang kemudian memiliki harta banyak, ternyata qadarullah, ya, dia mendapatkan ujian, habis semua hartanya. Ya, baik karena musibah atau karena hutang dan lain sebagainya. Artinya apa? Berarti orang yang menganggap kebahagiaan itu pada harta itu hanya sebentar, tidak lama, dan lain sebagainya. Apalagi cuma secangkir kopi tadi. Kalau tidak ada kopi berarti dia nggak bahagia misalnya kan ya. Nah, ini galau dia pagi hari, mana ini kopi, oh ternyata kopinya habis misalnya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, itu semua yang kita sebutkan tadi, itu semua dalam Islam hanyalah kebahagiaan yang sementara, yang tidak sepantasnya kemudian kita jadikan hal tersebut menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kebahagiaan yang hakiki menurut pandangan Islam? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki? Maka para ulama menjelaskan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menggapai kebahagiaan sesungguhnya. Siapapun kita, ya, siapapun kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat, kemudian bukan pejabat, pedagang, petani dan lain sebagainya, ini semua bisa mendapatkan meraih kebahagiaan hakiki tersebut di dalam agama Islam. Apa itu? Yang pertama kata para ulama diantaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam ungkapannya, beliau mengatakan ada beberapa hal yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Yang pertama adalah al-imanu wal amalus saleh. Iman dan amal saleh. Itu yang pertama. Kalau kita ingin bahagia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan keimanan dalam diri kita dan juga dibuktikan dengan amal saleh. Loh, kenapa dengan keimanan? Oh iya. Ya, karena keimanan ini Bapak Ibu sekalian penting sekali untuk bisa bahagia. Ya, betapa banyak orang yang kemudian mereka itu orang kaya, semuanya mereka miliki dari segi dunia, tapi mereka mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Nah, apalagi di kota-kota besar, negara-negara besar Pak ya, seperti di negara Amerika, kemudian di Jepang. Oh, itu kan termasuk negara-negara yang maju, ya, teknologinya luar biasa, harta mereka banyak sekali kalau dibandingkan kita, wah jauh Pak ya. Tapi ternyata tidak sedikit di antara mereka yang kemudian memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Kenapa itu? Artinya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa sebabnya? Di antara sebabnya mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki iman. Kalau orang memiliki iman, nggak akan mungkin dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, tidak ada rumusnya seorang mukmin itu bunuh diri. Walaupun dia pada kondisi terpuruk, dia tidak akan mungkin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Dia tahu konsekuensi dari bunuh diri itu sangat mengerikan. Di dunia sudah sengsara, kelak di akhirat akan dijampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, artinya kita bisa bahagia Bapak Ibu sekalian yang pertama dengan Dengan memiliki keimanan dan kita tumbuh suburkan keimanan tersebut.
Ya, jangan sampai dia kemudian turun terus posisinya. Karena yang para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya meningkat, ada kalanya turun. Ya. Nah, maka pastikan iman kita bisa terus kita meningkat. Nah, bagaimana cara bisa agar kemudian iman yang kita miliki saat ini bisa tumbuh subur, Bapak Ibu sekalian? Tentunya dengan kita menyiraminya. Ya, menyirami keimanan kita terus-menerus setiap hari. Dengan apa? Dengan banyak hal. Di antara hal yang penting yang bisa kita lakukan untuk menyirami keimanan kita itu dengan apa? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kemudian dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu otomatis dia akan terus meningkat keimanannya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, dengan apa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, kita kalau ingin mengenal seseorang itu terlebih dahulu dengan namanya dulu, Pak ya. Namanya dulu Bapak Ibu sekalian ya. Setelah kita tahu namanya, kita pengen tahu sifatnya seperti apa. Ya, semakin baik sifatnya, itu kita semakin mengenal. Nah, kalau kita semakin mengenal, itu akan tumbuh nanti rasa cinta, rasa senang, rasa lain sebagainya. Nah, seharusnya rasa cinta, rasa senang dan lain sebagainya ini kita peruntukkan terlebih dahulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita kaji, ya. Kaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama ini senantiasa kita ucapkan minimal sehari semalam 17 kali. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha Pengasih. Ya, para ulama menjelaskan Maha Pengasih ini artinya apa? Kasih sayang Allah dengan namanya Ar-Rahman ini Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Bukan hanya hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Ya, tidak membedakan apakah dia beriman ataupun tidak beriman, apakah dia manusia ataupun dia bukan manusia. Allah semua berikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dunia ini. Di dunia ini. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat. Yang dari ke-100 rahmat ini satu Allah ambil untuk Allah berikan di dunia, yang dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan penduduk bumi atau orang yang hidup di muka bumi ini, baik manusia maupun hewan, itu saling berkasih sayang. Artinya seorang suami sayang cinta kepada istrinya, istri sayang cinta kepada suaminya, seorang ayah, ibu sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, binatang sayang kepada anak-anaknya. Ayam tuh ya, ayam itu kalau baru menetas anaknya, masih kecil-kecil ayam anaknya itu dia saking sayangnya dia nggak mengizinkan orang dekat sama dia. Ada yang dekat sama ayam yang baru menetaskan anaknya, apa yang terjadi, Pak? Diseruduk, Pak ya. Insya Allah kita punya pengalaman semua, Pak ya. Diseruduk ayam kalau dekat-dekat ayam yang sedang punya anak lagi cari makan. Artinya itu binatang yang nggak punya akal pun mereka ada rasa kasih sayang kepada anaknya. Ya. Maka artinya ini semua Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kasih sayang manusia sesama manusia, bahkan hewan sesama hewan ya kepada anaknya, itu merupakan insting mereka. Itu semua merupakan hanyalah efek satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, nama lain Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ya, Maha Penyayang. Sebenarnya Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bahasa Arab diambil dari satu kata, rahmah. Nah, nanti ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahim ini kata para ulama adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah berikan khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hamba yang beriman, baik di dunia dan juga kelak di akhirat. Nah, artinya insya Allah kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini di dunia dan di akhirat.
Nah, bedanya kita Bapak Ibu sekalian dengan orang yang selain kita, artinya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tidak beriman itu mereka cuma dapat satu rahmat yang dibagi. Ya, dibagi seluruh manusia bahkan hewan. Tapi orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? 99 sisa rahmat tadi itu Allah khususkan untuk orang-orang beriman kelak di akhirat. Allah tabung, Allah jaga, Allah simpan, nanti apa? Kalau di akhirat baru kita bisa mendapatkannya. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman cukup di dunia saja dia bahagianya. Ya, kalau dia tidak memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, habis kebahagiaannya kelak. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, bahkan dalam sebuah riwayat suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berjalan dengan para sahabatnya, kemudian mendapati seorang ibu-ibu yang sedang menyusui, merangkul anaknya, menyusui bayinya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Coba lihat yang ibu yang sedang kemudian merangkul anaknya dan menyusui anaknya ini. Apakah mungkin si ibu ini kemudian apa? Tega melemparkan bayinya ke kobaran api? Maka jawaban para sahabat radhiyallahu anhum otomatis, tidak mungkin ya Rasulullah. Dia merangkul, menyusuinya itu tuh menunjukkan betapa sayangnya dia kepada anaknya, kepada bayinya. Dan nggak mungkin dia ketika menyusui kemudian tiba-tiba dia melemparkan ke kobaran api. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu jauh melebihi kasih sayang kasih sayang seorang ibu ini kepada bayinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu ternyata sayang banget kepada kita, Pak. Karena namanya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi. Artinya ini cukup bagi kita untuk sebagai alasan kita kemudian apa? Tidak berputus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan walaupun kita kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini kan manusia, Pak, ya. Terkadang kita tergoda godaan setan, ya. Kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Makan kita Allah yang menjamin. Minum kita Allah yang menjamin. Kesehatan kita Allah yang menjaga. Tapi apa? Terkadang kita masih tergelincir melakukan kemaksiatan. Tapi apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu Allah tidak langsung mengambil nikmat-nikmat dari kita. Ya, betapa banyak orang yang bermaksiat, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memutus nikmat baginya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Sehingga apa? Enggak usah banyak-banyak lah. Satu nikmat saja. Nikmat bisa bernafas. Ya, Allah cabut coba Bapak Ibu sekalian. Allah cabut nikmat bernafas, enggak lama-lama, 10 menit saja. Ada Pak yang pernah latihan menahan nafas 10 menit? Ini yang ahli bela diri juga kayaknya belum kuat ini, atau nggak tahu kalau ada yang ahli 10 menit tahan, itu sudah pokoknya entah kemana-mana itu nanti ya. Artinya 10 menit itu sudah sangat lama sekali ya. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan dosa yang kita lakukan itu menjadi penyebab Allah tarik kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, mungkin tidak ada yang hidup di dunia ini, mati semua. Kenapa? Siapa sih di antara kita ini tidak berbuat dosa? Nah, tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sayangnya luar biasa kepada kita, Pak. Ya, sayang banget kepada kita, maka apa? Allah tidak kemudian menjadikan dosa kita ya, itu menjadi penyebab untuk diambil nikmat dari kita. Tapi ingat-ingat, jangan sampai kemudian kita menyengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai kita menyengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah sekali untuk mengambil kenikmatan tersebut. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang bisa menjadikan kita bahagia di dunia ini adalah bagaimana kita bisa memiliki iman dan bisa menumbuh suburkan keimanan tersebut, dan tumbuh suburnya keimanan tersebut itu bisa dengan apa? Dengan banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu cara bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mengetahui asma dan sifatnya. Artinya banyak ngaji, Pak. Jadi jangan sampai kita ngajinya itu sangat jarang sekali. Nah, seperti kajian-kajian seperti ini sering dihadiri. Ya, karena bisa jadi dengan kajian-kajian seperti ini kita semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kajiannya adalah kajian yang menjelaskan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pastikan kalau bisa kita hadir. Agar apa? Kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu dia nggak banyak mengeluh. Ya, nggak akan banyak mengeluh. Karena apa? Dia tahu dia senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kemudian menyusahkan dirinya. Nah, itu. Kemudian tentunya iman ini harus diikuti dengan amal salih. Ya, tidak cukup hanya beriman saja. Tidak cukup hanya menyatakan saya beriman kepada Allah saja, tidak. Tapi buktinya apa? Nah, amal salih merupakan bukti dari keimanan kita. Nah, makanya kata-kata iman dan amal salih dalam Al-Quran itu sering disebutkan secara beriringan. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Ya Pak ya. Banyak ayat itu kita dapatkan apa? Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Artinya dua hal ini menjadikan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengaku orang yang beriman, berarti buktikan dengan amal salih. Maka apa? Iman kita baru kemudian bisa terbukti. Sebaliknya, kalau kita ingin beramal salih, pastikan amal salih kita didasari dengan keimanan. Karena apa? Amal salih tanpa didasari keimanan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka buktikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang menyadari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan semangat beribadah. Ya, tingkatkan ibadah kita. Mulai dari yang wajib-wajib dulu lah. Ya, mulai dari wajib-wajib dulu. 5 waktu kita, sholat 5 waktu kita, bisakah kita kemudian menjaganya dengan baik? Ya, kalau sudah bisa, kita tingkatkan dengan amal-amalan sunnah. Ya, ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kita itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pernyataan belaka. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, seseorang bisa meraih kebahagiaan dengan apa? Dengan iman dan amal saleh. Artinya semakin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin bahagia. Sebaliknya, orang yang semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin tidak bahagia. Cobalah tanya, Pak. Siapapun orang yang bermaksiat itu kita bisa pastikan dia tidak akan bahagia. Walaupun zahirnya nampaknya dia bahagia, tapi batinnya kemudian tersakiti. Ya, batinnya itu memberontak. Batinnya itu galau. Ya, tanyalah siapapun itu, baik mereka yang berkorupsi, orang yang mencuri, orang yang kemudian berzina dan lain sebagainya. Itu nampak zahirnya kayaknya senang, tapi apa? Batinnya sengsara. Ya, karena apa? Innamas sa'adatu fi ta'atillah. Sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin bahagia, bagaimana caranya? Yang pertama adalah perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah anugerahkan kebahagiaan dalam diri kita dan juga hati-hati kita. Nah, yang kemana? Itu kemudian dibuktikan dengan amal saleh. Sebaliknya, kalau kita ingin bahagia, tinggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan apapun yang kita lakukan, itu hanya akan menjadikan kita gelisah dan sengsara. Baik di dunia, apalagi kelak di akhirat. Kalaupun kita tergelincir, digoda oleh setan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ghafurur Rahim. Maha menerima taubat dan lagi Maha penyayang. Artinya sebesar apapun Bapak Ibu sekalian dosa kita yang pernah kita lakukan, ya, selagi kita masih mau bertobat, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka gunakan waktu kesempatan kita masih bertobat ini, kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang kemudian di zaman dahulu itu melakukan perbuatan dosa membunuh orang, Pak. Mending cuma satu orang yang dibunuhnya. 99 orang yang dibunuhnya, Pak. Ada di sini Bapak-bapak yang pernah membunuh 99 orang? Belum ada, Pak ya. Paling membunuh 99 nyamuk, Pak ya. Musim nyamuk. Nah, setelah dia mau bertobat, setelah 99 dia merasa sadar, Masya Allah, ini kalau saya lanjutkan saya begitu luar biasa ini dosa saya bertobatlah. Akhirnya mendatangi seorang rahib atau seorang yang dianggap tokoh lah. Dia ungkapkan, wahai rahib, saya ini sudah 99 orang saya bunuh, bisa nggak saya bertobat? Nah, si orang ini, orang yang pertama ini mendapat kabar 99 orang, kaget dia. 99 orang, saya satu aja belum pernah bunuh orang, kamu 99 orang. Nah, maka apa? Sudah habis waktu untuk kamu bertobat, sudah kamu tuh akan diazab nantinya. Wah, orang ini, Pak, yang tadi katanya mau bertobat, malah dikatakan nggak ada pintu tobat, langsung ditebas lagi lehernya. Sempurna 100 orang dibunuhnya. Lengkap. Ya.
Akhirnya sudah, tapi dia tetap menyesal. Dicarinya lagi. Dia ngobrol sama orang, dikabar. Ada di sana ada seorang alim yang dia insya Allah akan memberikan solusi kepadamu dalam perbuatanmu ini. Didatanginya lah. Kemudian apa? Didatanginya, kemudian disampaikan kalau dia sudah membunuh 99 orang. Baru kemarin ini nambah 1 orang lagi 100 orang. Karena dia mengatakan, saya ini adalah pendosa besar. Saya bertanya kepadamu, apakah mungkin saya bisa bertobat? Apa kata ulama ini, kata seorang alim ini, walaupun engkau berbuat dosa lebih banyak daripada ini, maka apa? Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan dosa yang kau lakukan. Artinya apa? Dia senang sekali. Nah, ini nih saya cari. Artinya apa? Bagaimana kalau begitu, bagaimana cara aku bertobat? Baik, tentunya kalau kau ingin bertobat dan menunjukkan kau benar-benar jujur bertobat, engkau pertama harus hijrah. Meninggalkan tempat tinggalmu ke tempat tinggal yang lebih baik. Ya, sehingga apa? Kebiasaan engkau mudah membunuh orang itu nanti akan terlupakan. Karena orang kalau nggak hijrah, Bapak Ibu sekalian, dari kemaksiatannya, kok masih bersama komunitas yang biasa dia melakukan kemaksiatan, itu dia akan tergoda lagi nantinya. Maka apa? Dimintakan hijrah, pindah ke tempat yang lebih islami, yang lebih mendukung engkau untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke sana nanti datang ke kampung tersebut, pelajari banyak orang-orang alim di sana dan kau pelajari agama di sana. Langsung dengan semangat, dengan sangat bahagia dia berangkat. Ternyata apa? Dalam perjalanannya datanglah ajalnya. Dan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut mengambil ruhnya. Ya, malaikat azab mengatakan, "Oh, ini bagian saya nih." Karena apa? Dia sudah membunuh 100 orang. Ya, yang kisah ini Pak nanti bisa dirujuk di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kalau lebih jelasnya, ini sekedar cuplikan saja. Kemudian apa? Karena kenapa kata malaikat azab? Karena dia sudah membunuh 100 orang. Maka saya lebih berhak untuk mengambilnya. Kata malaikat rahmat, "Oh enggak. Dia ini sudah bertaubat dan dia membuktikan taubatnya, dia mau berjalan dengan sekian kilometer untuk mendatangi tempat hijrahnya." Berdebat, akhirnya mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Coba ukur ya dari tempat kampung dia, tempat dia bermaksiat sama tempat kampung dia, tempat hijrah dia kelak, itu mana yang lebih dekat?" Mulai dihitung, diukur, ternyata apa? Ke tempat dia hijrah itu lebih dekat 1 jengkal dibandingkan ke tempat kampung dia bermaksiat. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bagian malaikat rahmat. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya walaupun dia belum melaksanakan amal salih. Baru berkeinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari kita ini pendosa, ya. Siapapun kita ini pasti pernah berbuat dosa. Tapi apa? Ingat-ingat, ya. Kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, segeralah bertobat. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan hidup kita di dunia ini. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Untuk bisa bahagia, pastikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita diikuti dengan amal saleh. Kemudian yang kedua, agar kita kemudian bisa meraih kebahagiaan, yang kedua adalah al-imanu bil qadari khairi wa syarrih. Beriman dengan rukun iman yang terakhir. Apa itu? Iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita senangi maupun tidak kita senangi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak selamanya merasakan sesuatu yang kita inginkan. Artinya sebagaimana angin ini tidak bertiup tidak selamanya bertiup sesuai dengan kehendak kita. Begitu juga kita kehidupan di dunia ini. Banyak kita akan mendapatkan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, banyak hal, ya. Terkadang juga kita bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tapi realitanya dalam kehidupan ini, kita terkadang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka, bagaimana caranya kita bisa tetap bahagia? Tentunya orang yang mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dia akan bahagia, Pak, ya. Otomatis, misalnya ada bapak-bapak yang kemudian punya proyek. Wah, proyek saya ini kalau saya hitung-hitung, saya bisa mendapatkan keuntungan 10 juta misalnya. Ternyata benar dia dapatkan. Bahagia nggak dia? Bahagia, Pak, ya. Nah, tapi terkadang ada juga yang
mendapatkan, dia punya proyek seharusnya 10 juta, ternyata apa? Nggak dapat sama sekali. Nah berarti apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Biasanya orang seperti ini bahagia atau tidak bahagia Bapak Ibu sekalian? Umumnya tidak bahagia. Umumnya tidak bahagia. Bahkan ini kalau saya mau cerita, ada seorang jamaah saya dulu ketika saya masih di Bekasi. Itu dia mantan direktur Bank Bukopin. Jadi dia punya aset di mana-mana, punya rumah makan, rumah di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Kemudian ternyata di akhir-akhir dia sakit. Sakitnya itu tidak bisa tidur semalaman. Bahkan 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Sampai istrinya kemudian cerita kepada kami sambil menangis-nangis, Ustadz, ini kami punya suami nggak bisa tidur, sehingga karena efek dia tidak bisa tidur itu dia linglung Pak. Linglung, jalan tuh nggak jadi nggak tegak lagi. Kadang tiba-tiba keluar tanpa alas kaki. Itu jadi sedih istrinya. Akhirnya sudah coba kita ajak ngobrol. Kita panggil bapak tersebut. Coba Pak, bapak ada apa? Kenapa kok bapak kemudian tidak bisa tidur malam harinya? Enggak tahu Ustadz, saya ini kok nggak bisa tidur malam. Ada permasalahan sebelumnya? Sebenarnya enggak ada sih, tapi kalau dianggap masalah, ada permasalahan Ustadz. Apa itu? Masalahnya saya ini Ustadz, saya ini sudah belajar ilmu ekonomi itu sampai sekian tingginya, entah S1 atau S3 itu. Dalam ilmu saya ini Ustadz, saya ini punya proyek. Kalau proyek saya ini goal, seharusnya goal. Saya akan dapatkan keuntungan besar. Tapi kok ternyata nggak goal Ustadz. Tak evaluasi lagi dengan ilmu manajemen yang saya miliki, tidak ada yang salah. Udah sesuai prosedur semuanya. Tapi kok bisa nggak goal Ustaz? Itu yang saya pikirkan terus. Apa lagi salahnya ya? Lihat ini karyawannya, caranya, semuanya dievaluasi semuanya, nggak ada yang salah. Tapi kok bisa nggak goal? Itu yang mengganjal di pikiran saya. Itu yang buat saya tidak bisa tidur setiap malam. Maka langsung kita kabarkan Bapak, itu sebenarnya obatnya cuma satu. Ah masa iya Ustaz? Saya ini udah ke orang-orang pintar lah Ustaz. Ini orang pintar di sini maksudnya tadi Pak ya, dukun maksudnya. Orang pintar, sebenarnya nggak pintar dukun itu. Karena kalau dia pintar, dia nggak akan mungkin minta pertolongan sama jin misalnya. Nah artinya apa? Saya udah macam-macam saat dikasih minuman ini, minuman itu, tapi nggak ada yang mengefek katanya gitu. Terus apa Ustaz obatnya? Obatnya cuma satu Pak. Apa itu? Beriman dan menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya gimana Ustaz? Bapak sudah mengusahakan proyek tersebut, tapi kok nggak goal? Itu karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang belum mengizinkannya. Percaya nggak Bapak? Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini nggak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya Ustaz ya? Oh iya juga ya. Kalau seperti itu berarti ini kita tidak perlu kita pikirkan Ustaz. Nggak usah perlu kita pikirkan. Cara kita apa? Terima. Kalau itu sudah ketentuan Allah, walaupun itu pahit kita nerimanya, pasti itu ketentuan Allah. Namanya ketentuan Allah itu, yang mana Allah itu tadi ya Bapak? Didasari rahmat Pak ya. Semua ketentuannya itu tidak mungkin keluar dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti itu yang terbaik untuk kita. Pasti ada hikmahnya. Maka apa? Terima, legowo, ridho. Oh gitu ya Ustaz ya. Baik, akan saya coba. Alhamdulillah Pak, semalam ternyata malam harinya bisa tidur langsung. Bisa tidur, pagi harinya fresh badannya, langsung ke masjid. Ustadz, alhamdulillah saya sudah enak, tadi malam bisa tidur. Saat bentuk rasa senang saya dan syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan infakkan 15 juta untuk masjid. Nah itu ketika itu. Artinya apa? Sekian hari dia tidak bisa bahagia, kebahagiaannya bisa dia raih ketika apa Bapak Ibu sekalian? Ketika bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan meyakini seyakin-yakinnya apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti segala sesuatu yang Allah takdirkan itu baik bagi kita. Nah kalau seperti itu langsung bisa kita dapatkan kebahagiaan. Nah ini, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hal lain yang perlu kita kemudian usahakan agar kemudian kita bisa bahagia, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah kita berlatih diri kita untuk bisa menerima seluruh ketentuan Allah. Jangan bisa menerima ketentuan yang kita senangi saja. Coba latihan kita menerima ketentuan yang tidak kita senangi. Dengan apa? Dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti baik untuk kita. Ah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk bisa kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan
Ya. Yang hakiki, yang sesungguhnya kata para ulama yaitu apa? Al-iktsar min dzikrillah taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir ini adalah suatu amalan atau amal salih di antara banyak amal salih yang sangat mudah dilakukan. Dan amal salih zikir ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak perlu kita ngoyo. Nggak perlu kita mengeluarkan banyak uang. Bahkan siapapun kita, apapun status kita, semuanya bisa kita lakukan. Berzikir. Apa itu berzikir? Membasahi lisan kita dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dengan kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, selesai semua permasalahan. Kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Kita takut. Nah, ingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi. Apalagi kita takutkan? Kita takut masalah rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Kita takut masalah apa lagi? Takut masalah kita akan dipersulit. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan. Maka apa? Zikir kita akan menuntun kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak zikir-zikir yang bisa kita lazimi. Ya, di antara zikir yang perlu kita lazimi, ya, yaitu apa? Al-istighfar. Nah, al-istighfar ini perlu kita lazimi karena banyak keutamaannya. Di antara keutamaan istighfar Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah SAW mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Siapa saja yang kemudian melazimi istighfar, ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan yang ia hadapi, dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala akan menghibur dia dalam kesusahan yang ia hadapi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar ini sesuatu yang sangat mudah kita lakukan, bisa kita lakukan berkali-kali. Bahkan baginda Rasulullah SAW yang kemudian menjadi suri tauladan kita, bahkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih tetap beristighfar. Ya, dalam sebuah riwayat apa? Rasulullah SAW itu lebih dari 70 kali sehari semalam istighfarnya. Bahkan apa? Sampai 100 kali istighfarnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kita yang nggak ada jaminan ampunan dosa, bahkan bisa jadi setiap hari kita berdosa terus. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, ya, dosa lain sebagainya. Kok nggak mau beristighfar? Kok berat beristighfar? Nah, berarti ada sesuatu yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin kita melaksanakan aktivitas kita, bapak-bapak yang berangkat ke tempat kerja, ibu-ibu yang kemudian masak misalnya, daripada hanya diam, beristighfar. Ya, beristighfar, isi arti kita dengan istighfar. Atau dengan apa namanya? Dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata baginda Rasulullah SAW yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat kelak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa namanya? Kemudian apa? Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Coba kita baca Bapak Ibu sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mudah Pak ya? Semua kita bisa kan? Semua kita bisa, maka kenapa kita tinggalkan hal-hal seperti ini? Ya, kita mungkin mengendari kendaraan kita, daripada kita hanya diam, bengong, enak kita isi dengan istighfar, berzikir, bertasbih, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati-hati mereka itu akan menjadi tentram, tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Karena hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Artinya kalau kita ingin bahagia, tenang, karena bahagia itu di mana letaknya Bapak Ibu sekalian? Di hati. Ya, tadi bahagia itu di hati namanya. Ya, apapun makanannya, apapun minumannya, kalau hati kita lagi mood, lagi enak moodnya, itu apapun enak. Tapi kalau hati kita lagi nggak nyaman, nggak tentram, makanan seenak apapun, minuman seenak apapun itu tidak enak. Nah, kenapa? Karena kebahagiaan itu letaknya di hati. Bagaimana kita bisa membahagiakan hati kita terus? Di antara caranya adalah dengan apa? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan ketentraman, kebahagiaan dalam diri kita, lazimi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yaitu ucapan-ucapan yang bisa membasahi lidah kita, yang itu menjadi wasilah untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan terjaga. Kita malas bermaksiat, ingat Allah, malas untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah, kita jadi semangat. Ketika kita dihadapkan untuk melakukan kemaksiatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tinggalkan kemaksiatan tersebut. Ya. Melakukan apapun itu, kalau kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Ya, mungkin kita sudah tahu Pak ya, kisah dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan ada seorang yang kemudian memiliki amalan khusus yang ketika dia terjebak dalam sebuah goa. Tahu Pak ya? Sudah tahu ya kisahnya ya. Ada 3 orang yang terjebak dalam goa, yang kemudian mereka kebingungan karena tertutup oleh batu yang besar, batu gunung, dan mereka mau berusaha untuk membukanya, tidak bisa. Akhirnya apa? Masing-masing dari ketiga ini memilih amalan khusus mereka. Amalan apa yang kira-kira kemudian bisa mereka bertawasul dengannya untuk kemudian menyelamatkan mereka dari gua tersebut. Nah, masing-masing menyebutkan di antara 3 amalan ini, kalau kita sebutkan semua nggak cukup waktunya. Yang di antara amalan itu apa? Amalan seseorang laki-laki yang kemudian dia itu ada seseorang yang dia cintai, dia suka pada seorang perempuan, kemudian dia mendatang untuk melamarnya tapi ditolak. Ya, akhirnya sudah dia pulang, ditolak, tapi suatu ketika datang masa paceklik. Yang mana wanita yang tadi dia cintai, yang dia ingin nikahi, itu lagi dalam kondisi kesulitan keuangan. Ya, sehingga mencari pinjaman, kemudian minjamlah kepada laki-laki ini yang dulu pernah melamarnya. Meminjam, maka laki-laki ini berpikir, wah ini saya kan senang sama dia. Nah, akhirnya dia akan berikan pinjaman dengan syarat dia mau kemudian berhubungan dengan laki-laki tersebut. Akhirnya wanita ini karena kondisi dia nggak punya uang dan sangat butuh, akhirnya dia tidak ada pilihan lain. Akhirnya sudah, dan ketika ingin melakukan hal tersebut, laki-laki ini ingin melakukannya, dan perempuan ini langsung mengingatkan laki-laki tersebut, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Si laki-laki ini ketika mendengar kata ittaqillah, langsung kemudian tidak jadi melakukan perbuatan kejinya, kemudian langsung diberikan seluruh uangnya pada perempuan tersebut. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya amalanku ini benar-benar ikhlas mencari ridho-Mu ya Allah, maka bukakan pintu batu ini, atau bukakan pintu goa ini dari batu besar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membukanya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sekalian, seseorang yang bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kekuatan baginya untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Atau bahkan bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang mendatangkan mara bahaya kepadanya. Nah, penting Bapak Ibu sekalian zikir ini. Ya, zikir yang kita lazimi, yang tujuannya agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, itu semua permasalahan jadi kecil. Ya. Kalau sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan nyaman dimanapun kita berada. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini atau di akhirat kelak, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita harus berusaha menyadari dan mengingat kembali bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kalaupun kita kemudian sudah melakukan semua ketiga hal yang pertama itu, kita masih mendapatkan ujian, kesulitan yang membuat kita tidak bahagia, tetap kita bersabar. Ya, dengan apa? Dengan menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Ending kita adalah mati, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka tidak perlu kita bersedih hati. Dan ketidaksedihan kita di dunia ini seharusnya menjadikan kita bersikap zuhud di dunia ini. Zuhud itu apa, Pak?
Zuhud itu tidak selamanya menggunakan pakaian compang-camping, Pak. Zuhud itu tidak selamanya kita kumuh, enggak. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud itu maknanya adalah tarku mala yanfa fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, jadi hidup kita di dunia ini orientasi kita adalah akhirat. Kita melakukan ini, kita mengucapkan ini, menguntungkan kita di akhirat atau membahayakan kita di akhirat. Itu menjadi tolak ukur. Ya, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, yang pertama kali sebelum kita melakukannya adalah kita ukur. Ini kalau saya lakukan, ini kalau saya ucapkan, ini akan menguntungkan saya dan membahagiakan saya kelak di akhirat atau tidak. Nah, kemudian baru kita lakukan. Itu zuhud. Ya, artinya perlu kita kemudian menyadari hal ini. Artinya kita hidup di dunia ini tidak akan lama, maka apa? Sibukkan diri kita dengan amal salih. Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang hanya untuk mengejar kebahagiaan yang semu, kemudian kita apa? Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, Pak, orang yang untuk mengejar kebahagiaan yang semu tadi itu apa? Melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau ditanya kenapa melakukan hal tersebut? Untuk bahagia, untuk bisa kemudian mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, maka apa? Kita harus sadari senikmat apapun dunia ini itu tidak ada apa-apa dibandingkan kenikmatan di akhirat. Suatu ketika seorang ulama yang ia merupakan ulamanya tabi'in, Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, itu pernah ditanya, ya. Qila masir zuhdika fid dunya. Wahai Imam Hasan Al Basri, apa sih rahasia engkau ini kok bisa zuhud sekali di dunia? Enggak silau dengan dunia, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak neko-neko dalam hidup di dunia ini. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan ada 4 rahasia kezuhudan beliau. Nah, ini perlu kita kemudian kita cermati dan kita amalkan, Pak. Insya Allah ini juga akan menjadi sebab kebahagiaan kita. Apa kata Al Hasan Al Basri? Yang pertama, alim tu anna rizki lan ya'khudhahu ghairi fatma anna qalbilah. Saya telah mengetahui dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki saya tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Artinya Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin rezeki itu salah alamat. Kalau rezeki ini untuk Ibu Fulana, nggak mungkin dia pindah kepada Ibu Ilana, nggak mungkin. Ya, beda kalau paket, Pak, ya. Kalau zaman ini zaman paket, Pak, ya. Apa-apa beli online gitu kan, kadang salah kirim, ya, atau salah alamat. Tapi kalau rezeki Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin pernah salah alamat. Artinya rezeki kita itu tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Maka nggak perlu kita khawatir. Maka apa kata Imam Al Basri? Karena saya tahu dan saya yakin seyakinnya bahwasanya rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Maka apa? Hati saya akan tentram, menjadi tentram karenanya. Saya nggak perlu kemudian ngoyo, kerja, banting tulang sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat misalnya. Itu tidak perlu kita lakukan. Ya, walaupun ikhtiar, usaha itu hukumnya wajib karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Jangan sampai mengatasnamakan mencari rezeki kemudian kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang. Yang kemudian yang kedua, kata beliau, alimtu anna amali lan ya'maluhu ghairihi fastaghaltu bihi. Saya mengetahui dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa amalanku itu tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain. Maka apa? Aku sibukkan diriku untuk memperbanyak amal. Nah itu. Jadi Imam Basri tahu sekali sholat kita, Pak, nggak bisa kita wakilkan. Saya lagi bad mood ini, tolong nak sini nak, wakilkan sholat Bapak ya. Bapak libur dulu hari ini sholatnya. Bisa Bapak Ibu sekalian? Nggak bisa. Juga kata ibu, Dok, sini dulu, Dok. Kenapa, Bu? Ini tolong sholat ibu wakilkan dulu ya. Ibu kayaknya mau libur dulu nih sholat zuhur sama asarnya. Ibu mau santai-santai dulu, istirahat, capek, beres-beres rumah misalnya. Bisa? Nggak bisa. Artinya amal kita ini Bapak Ibu sekalian nggak bisa diwakilkan. Kita selagi masih hidup ini nggak bisa amal kita diwakilkan. Maka apa kata Imam Al Basri? Fastaghaltu bihi. Maka aku sibukkan diriku dengan amal salih. Nah itu. Jadi sibuk dengan amal salih saja. Kemudian yang ketiga, alimtu annallaha muttali'un alai fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyatillah.
Aku tahu, aku yakin seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muttali'un alai, mengawasiku. Allah Subhanahu wa taala menelitiku, mengawasiku dimanapun dan kapanpun aku berada. Maka apa? Fastahyaitu, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya aku sedang berhadapan atau sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik sekali nih yang ketiga ini. Di mana kita zaman saat ini zaman yang kemudian apa? Ada CCTV dan lain sebagainya, Pak ya. Orang kalau sudah sadar ada CCTV, itu otomatis akan menjadikan dia malu. Malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Walaupun kayaknya sekarang ini rasa malu ini mulai terkikis, Pak ya. Dengan adanya TikTok dan lain sebagainya, Pak ya. Itu orang udah nggak tahu malu, itu joget-joget nggak jelas itu tuh ya. Tapi ala kulli hal umumnya orang itu kalau sudah dipantau oleh CCTV dia nggak akan neko-neko. Ya, orang kemudian masuk ke Alfamart atau Indomaret misalnya atau ke minimarket tahu ada CCTV, dia akan mikir 1000 kali kalau mencuri. Kenapa? Terpantau, ketahuan nanti dia. Ya, malunya luar biasa. Nah, seharusnya malu ini kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. CCTV Bapak Ibu sekalian, berapa sih pantau CCTV ini? Paling hanya berapa meter, bisa kita akalin, satu tutup atau ini bukan ngajarin jahat Pak ya. Artinya apa? Masih bisa diakalin. Ya, kalau kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi apa? Pantauan Allah. Apakah bisa kita tutup penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Dimanapun kita berada, walaupun tidak ada mata manusia melihat perbuatan kita, itu Allah mengetahuinya. Apa kita tidak malu ketika kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa? Kata Hasan Al-Basri, maka aku malu kalau seandainya aku dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bermaksiat. Yang terakhir, rahasia kezuhudan beliau, alimtu annal mauta yantadhiruni. Saya tahu dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya al-maut, yang namanya kematian, sedang menungguku, sedang mengintai diriku. Fa'adatu azada liliqa'illah. Maka dengan kesadaran tersebut aku senantiasa menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, jadi sekarang ini malaikat maut itu sedang memantau kita, Pak. Kapan jatah kita? Dan kita tidak tahu kapan. Nah, maka apa? Ketika kita menyadari bahwasanya al-maut itu sedang menunggu kita, giliran kita kapan dan kita tidak tahu kapannya, maka apa? Mari kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat 8 menit, Pak ya. Mohon maaf. Baik, itulah kurang lebih banyak hal sebenarnya yang bisa kita kaji lebih dalam tentang bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan sehingga kebahagiaan tersebut bisa kita raih baik di dunia maupun di akhirat. Tapi mudah-mudahan 4 hal ini bisa mewakili kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua khususnya yang hadir di pagi hari ini kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wallahu a'lam. Dari ibu-ibu ada? Bapak-bapak? Oh, sudah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Karena ilmu itu akan menjadi bermanfaat ketika kapan? Ketika diamalkan. Kalau hanya sekedar tahu saja, banyak yang tahu. Tapi sudahkah kita mengamalkannya? Itu menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berbuat baik dan istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.